2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para asisten lab bioinformatika, serta pada rekan-rekan penonton pada video kami ini. Sebelumnya kami izin dari kelompok bioinformatika kelas KBI, kelompok 2, izin untuk menampilkan mengenai bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi bioedit dan segmen dari DNA Star. Mungkin sebelumnya lebih baik kita dari kami memperkenalkan diri agar lebih kenal juga dari penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahri, nomor BP 1910421022, serta dari rekan saya yaitu mungkin bisa lanjut guys. Saya adalah Putri, BP 19104220022. Dan saya Asyifa Husna dengan BP 1910422012. Perkenalkan, nama saya Salsa Maharani F, nomor BP 1910421027. Ya, kami mungkin selanjutnya bisa langsung kepada menunjukkan praktik mengenai menggunakan yang pertama bioedit. Mungkin kepada adalah mungkin dipersilakan. Baik, karena di sini kita merupakan kelompok 2, jadi untuk kelompok 2 itu mengerjakan data yang kedua. Di mana itu ada 2 data. Yang pertama itu kita buka yang B01 ini, kita buka. Di sini kita pertama kali itu menggunakan yang aplikasi bioedit. Jadi sebelumnya untuk penggunaan aplikasi bioedit ini silakan dulu untuk diinstal masing-masing. Jadi ketika sudah diinstal langsung terintegrasi gitu ke aplikasinya nantinya. Di sini sudah terbuka untuk aplikasi yang pertama. Di sini bisa dilihat untuk bentuk dari sekuennya terdapat titiknya yang lumayan teratur dan impit-impit kan. Kemudian untuk kita mencek apakah data tersebut merupakan sekuen DNA dari mana gitu kan, dari spesies apa misalnya. Jadi kita bisa mengeceknya menggunakan BLAST di NCBI. Caranya itu kita tinggal ngopi, itu kita copy dalam bentuk FASTA seperti ini, kemudian kita masukkan ke BLAST NCBI. Nah, kemudian kita pilih yang nucleotide BLAST. Setelah itu kita paste bentuk FASTA tadi, dan untuk yang format yang berbentuk NN ini juga langsung dihapus saja karena itu merupakan error ataupun formatnya tidak bisa dibaca. Kita hapus. Masih ada lagi N-nya. Hapus lagi, kemudian kita klik yang paling bawah yaitu BLAST. Ada orang mah. Kemudian di sini nampak bahwa dari sekuen DNA kita tadi itu 98% itu memiliki kemiripan dengan Frigier Varian Sanctifora sini. Kemudian mungkin langsung saja kita masuk ke data yang kedua, yang ini, yang B02, sama caranya seperti yang tadi, dengan menggunakan aplikasi bioedit. Jadi setelah itu kita copy ke sini, kemudian bagian yang NN-nya ini kita hapus saja.
Dan setelah itu kita klik yang blast seperti yang tadi. Dan di sini kita dapat melihat hasilnya bahwa 99% itu memiliki kemiripan dengan spesies Fagervaria cancrifora. Mungkin untuk penggunaan bioedit sampai di situ saja. Mungkin kita lanjutkan dengan penggunaan DNA star. Untuk penggunaan DNA star nanti itu juga kita harus dulu menginstal aplikasi DNA star, kemudian kita buka bagian yang segmen dan buka bagian aplikasi ini. Maka akan muncul seperti ini. Dan untuk melihat untuk meng-add datanya itu, kita pilih sequence to add one. Setelah itu, kita pilih data mana yang ingin kita bandingkan. Contohnya ini, kita di sini ingin membandingkan data nomor 2 tadi. Kita juga menggunakan file yang dengan format ABI. Kita menggunakan yang B01 ini. Open. Kemudian kita add lagi sekuen yang lain. Kemudian kita perbesar. Di sini kita dapat melihat sekuen dari file tadi tersebut. Kemudian untuk bagian NN ini juga kita hilangkan saja. Kita delete. Seperti ini. Kemudian apabila kita ingin menyimpan file ini, maka kita klik config, kemudian kita klik save consensus, single file, lalu kita simpan dalam bentuk format FASTA. Misalnya kita nama yaitu data. Setelah tersimpan, Mungkin izin bentar, Put. ya silakan. Baik, mungkin bisa ditampilkan dulu yang tadi, Put. Mungkin izin menambah sedikit sebelum kita uji. Nah, mungkin kan di sini tuh di bagian B02, di situ tuh ada yang mana ada yang kosong-kosong atau rumpang, mana strip-strip kan, seperti yang bagian akhir gitu kan. Nah, sebenarnya untuk itu tuh bisa kita setarakan, kita cocokkan bahwa yang strip tadi itu bisa sama dengan yang T atau G. Mungkin bisa dicontoh, kita lihat sama-sama. Pada strip itu sejajar dengan posisi T di bawahnya. Nah, terus ada juga yang sejajar, yang strip itu posisi itu sejajar dengan T juga. Nah, maksud itu bahwa ini sebenarnya sekuennya hampir sama gitu, serupa, tetapi ada yang mana pada sekuens B02 itu kurang lengkap. Jadi itu kita bisa coba cross check sebenarnya. Nah, mungkin itu mungkin buat menambahkan, mungkin bisa lanjut yang tadi. Ya, baik, terima kasih atas tambahannya Pak Hari. Mungkin setelah itu jika kita ingin melihat file tadi yang kita save, kemudian kita bisa lihat di dokumen yang kita simpan tadi.
Di sini kita bisa melihat data yang kita simpan tadi dan yang menggunakan DNA star tersebut. Jadi kita bisa nge-save-nya dalam bentuk format FASTA gitu, yang lebih simpel untuk membaca dan menerjemahkannya nantinya. Mungkin sekian dari saya untuk cara penggunaan aplikasi BioEdit dan DNA Star. Apakah dari teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian ada tambahan yang ingin disampaikan? Baik, mungkin izin menambahkan. Nah, dalam penggunaan segmen itu sebenarnya itu hampir sama dengan BioEdit tadi gitu. Jadi kita kalau di BioEdit bisa mengedit data-datanya yang mana masih ada huruf N, kita bisa hapus seperti yang dilihat. Sekarang kan bagian awal ada tuh, kita bisa hapus di bagian BioEdit. Nah, di segmen kita juga bisa menghapus. Nah, yang menjadi poin penting dari segmen itu sendiri, kita bisa membandingkan dua data yang serupa. Nah, kita bisa mencocokkan apakah data itu serupa atau tidak sama atau tidak sama sekali. Ternyata pada data yang diberikan itu sebenarnya sama. Nah, kita seperti yang tadi sudah bahas sebelumnya, bagi yang strip itu bisa kita cocokkan ke bawahnya. Ternyata misal seperti AGTC strip bla bla bla. Nah, di bawahnya itu ada AGTC A. Nah, berarti itu strip tadi itu sama dengan A. Nah, itu salah satu keunggulan dari segmen itu, kita bisa membandingkan dua buah gitu kan. Lalu kita juga bisa mungkin bisa mengingatkan juga menambahkan yang harus kita perhatikan bahwa suatu segmen dari baris AGTC bahasa Amino tadi akan terlihat jelas ketika gundukan atau bukit-bukit itu berpisah satu sama lain, nggak ada yang berimpitan. Itu berarti data kita itu jelas clear gitu. Mungkin itu tambahan, mungkin apakah dari rekan ada yang nambahkan, mungkin dikembalikan kepada Dela. Terima kasih kepada Fahri yang telah menambahkan. Mungkin ditanyakan lagi kepada rekan-rekan sekalian, apakah masih ada yang ingin menambahkan dari penggunaan DNA Star dan BioEdit tadi? Mungkin itu Putusan izin menambahkan terkait penjelasan di segmen tadi. Kenapa yang dari maksud yang telah dijelaskan Fahri tadi, pada saat ada gap, ya coba dilihat Put, ya. Jadi untuk segmen yang ini, pada segmen itu kita melakukan sequencing untuk dua arah. Jadi untuk apa namanya tuh, untuk menghasilkan data yang lebih baik gitu. Jadi sequencing dua arah ini gunanya untuk melengkapi data yang pada gap itu kurang gitu. Jadi sesuai kata Fahri tadi, pada gap itu kan kurang jelas gitu. Jadi kita bandingkan dengan di bawahnya, sehingga di bagian gap itu bisa diganti gitu dengan atau dapat kita artikan sebagai basa nukleotida seperti yang dicontohkan di gambar ini, yang mana sequencing yang di atasnya itu kan kayak strip gitu atau gap. Jadi yang di bawah ini kita perhatikan ternyata di bawahnya itu adalah basa nukleotida dari T. Mungkin itu Put. Baik, terima kasih atas tambahannya, Sausan. Mungkin apakah kita cukupkan saja, teman-teman? Cukup, Put. Baik. Mungkin dikembalikan kepada Fahri karena Fahri tadi yang memulai. Baik, terima kasih kepada Dela dan terima kasih juga kepada Siva dan Sausan tadi. Mungkin pada hari ini sekian yang bisa kami sampaikan. Mungkin jika ada kesalahan dan yang tak sampai mungkin mohon maaf sebelumnya. Rekan-rekan penonton dan ini asisten dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tugas sebelumnya.